Tolong, katakan pada saya ini bohong, Pak. Tempat yang kita tinggali ini seharusnya adalah negara paling maju di dunia, kan? Di lobi kedatangan bandara, air mata mereka tumpah tak terbendung, tanpa sedikit pun rasa malu. Mereka adalah para super elit dari sekolah menengah atas di New York, anak-anak dari miliarder Wall Street yang tidak pernah merasakan kekurangan apapun seumur hidup mereka. Kebanggaan dan pandangan hidup mereka yang kokoh hancur lebur, terkoyak tanpa sisa, hanya dalam 5 hari perjalanan studi ke Indonesia. Mengapa mereka merasa sangat putus asa? Bukan karena gemerlapnya landmark terkenal, tetapi karena apa yang mereka saksikan sebagai peradaban sejati di negara kepulauan Asia Tenggara ini, sebuah kota di mana seorang wanita bisa berjalan sendirian di tengah malam, di mana kereta bawah tanah sangat bersih tanpa setitik kotoran, dan di mana seorang pegawai minimarket melayani dengan keramahan layaknya seorang bangsawan. Ini bukan sekadar cerita kenangan perjalanan sekolah. Ini adalah catatan tentang kejutan dan kekaguman para gadis yang pandangan hidupnya dibalik. Saat mereka bersentuhan dengan dunia lain bernama Indonesia, putus asa dengan kenyataan di negara mereka sendiri, dan kemudian memendam kerinduan yang mendalam. Mari kita bongkar seluruh kisah para remaja yang dunianya hancur ini. Remaja Amerika dengan pandangan dunia yang hancur. Alasan mengejutkan mengapa gadis-gadis SMA kelas atas yang melakukan perjalanan studi ke Indonesia menangis setelah kembali ke negara asal, mengatakan, kita juga harus menjadi seperti Indonesia. Saat ini, sesuatu yang besar sedang terjadi di Amerika, di salah satu sekolah swasta paling bergengsi di Manhattan, New York, yang biaya sekolahnya melebihi 60,000 atau sekitar 900 juta rupiah per tahun. 25 siswi dari sekolah ini melakukan perjalanan studi ke Jakarta, Indonesia, pada musim gugur tahun lalu. Namun, masalah muncul setelah mereka kembali. Video yang diunggah para siswi di media sosial mereka mencatat jutaan tayangan, menyebar ke seluruh Amerika. Reaksi orang Amerika yang menonton video itu sungguh tidak biasa. Benarkah Indonesia seperti ini? Apakah benar kita adalah negara maju? Mengapa Amerika tidak bisa seperti ini? Bahkan, para orang tua menghubungi sekolah. Mereka meminta agar perjalanan studi berikutnya juga dikirim ke Indonesia. Seorang guru yang memiliki 20 tahun karir berkata, saya sudah bepergian ke 40 negara, tapi baru kali ini para siswi begitu terkejut seperti saat berada di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi selama 5 hari 4 malam itu? Mari kita dengarkan kisah nyata yang disaksikan oleh guru Amerika ini di Indonesia. Sebelum kita mulai, jika Anda menekan tombol like dan subscribe channel ini, itu akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk memperkenalkan lebih banyak kisah tentang Indonesia. Halo, nama saya Michael Antoro, dan saya sudah bekerja sebagai guru di New York selama 20 tahun. Musim gugur yang lalu, saya melakukan perjalanan yang paling tak terlupakan dalam hidup saya. Tujuannya adalah Jakarta, Indonesia. Sekolah kami adalah salah satu sekolah swasta paling bergengsi di Manhattan. 25 siswi yang mengikuti perjalanan ini sebagian besar berasal dari keluarga kelas atas Amerika, anak-anak dari bankir investasi Wall Street, pengacara di firma hukum besar, dan dokter. Orang tua mereka telah mempersiapkan perjalanan khusus ini sejak setahun sebelumnya. Selama 20 tahun karier mengajar, saya telah bepergian dengan murid-murid ke lebih dari 40 negara, dari kota-kota besar Eropa, peradaban Amerika Selatan, hingga Australia. Saya pikir perjalanan ke Indonesia kali ini akan sama saja. Kami tiba di bandara sedikit setelah pukul 11 malam. Saat kami turun dari pesawat dan memasuki Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kejutan pertama datang. Meskipun sudah larut malam, seluruh bandara beroperasi dengan sempurna, seolah-olah baru siang hari. Di Bandara New York, setelah jam 10 malam, lebih dari separuh toko tutup, lampu menjadi redup, dan kondisi kebersihan terlihat menurun. Namun, bandara di Indonesia benar-benar berbeda. Di setiap counter informasi, staf menunggu dengan senyum cerah. Yang mengejutkan adalah ekspresi wajah mereka. Tidak ada sedikit pun rasa lelah yang terlihat. Mereka tersenyum alami, seolah-olah memang sedang menunggu kedatangan kami. Saat saya melihat ke lantai, saya tidak percaya mata saya. Lantai marmer berkilauan seperti cermin. Saya tidak mengerti bagaimana lantai bandara yang dilalui puluhan ribu orang bisa sebersih ini. Para petugas kebersihan segera mengepel area yang baru saja dilewati penumpang, dan gerakan mereka tampak seperti sebuah sistem yang terkoordinasi.
Saya bahkan lebih terkejut ketika melewati toilet. Saya melihat seorang petugas kebersihan menunduk memberi hormat, salam kepada pengguna toilet di pintu masuk. Itu adalah pemandangan yang tidak terbayangkan di Amerika. Toilet di Bandara New York sering berbau, dan bukan hal aneh jika kertas toilet habis dan dibiarkan berjam-jam. Saat menunggu imigrasi, saya mengamati wajah para siswi. Semua anak-anak melebarkan mata dan melihat sekeliling. Seorang siswi mendekati saya dan bertanya dengan pelan, "Mengapa bandara ini begitu bersih dan tenang?" Saya tidak punya jawaban yang tepat, saya hanya berpikir, mungkin Indonesia memang negara seperti ini. Kejutan kedua datang di tempat pemeriksaan imigrasi. Meskipun kedatangan rombongan pelajar asing di luar dugaan, petugas bandara sama sekali tidak panik. Sebaliknya, petugas yang fasih berbahasa Inggris langsung ditempatkan. Mereka membimbing semua prosedur dengan perlahan dan jelas, mempertimbangkan usia para siswi. Jika ada siswi yang kesulitan menggunakan sistem imigrasi otomatis, petugas segera mendekat dan membantu. Layar mendukung berbagai bahasa, termasuk Inggris, dan dirancang secara intuitif agar mudah diikuti oleh semua siswi. Di Amerika, pemeriksaan imigrasi biasanya memakan waktu 1 hingga 2 jam. Antrean panjang dan para petugas terlihat bad mood. Pertanyaan-pertanyaan seringkali ketat dan terkadang membuat pengalaman tidak nyaman. Namun, di Bandara Indonesia, semua proses selesai dalam 15 menit. Dalam perjalanan mengambil bagasi, sebuah papan informasi digital raksasa menarik perhatian saya. Letak bagasi ditampilkan secara real-time. Mereka memberitahu secara akurat bagasi dari pesawat mana yang akan keluar dari belt nomor berapa dan kapan akan tiba dalam hitungan menit. Di Amerika, seringkali butuh waktu 1 jam hanya untuk mencari bagasi. Kami sering harus menunggu tanpa tahu dari mana bagasi akan keluar. Namun, di Bandara Indonesia, bagasi keluar tepat pada waktu yang diumumkan. Saat itu, saya sadar ini bukan hanya tentang bandara yang bagus, tetapi seluruh negara ini bergerak secara berbeda. Saat menunggu bus limosin di luar bandara, ekspresi para siswi mulai berubah. Ketegangan karena berada di negara asing yang mereka rasakan di awal menghilang, digantikan oleh mata yang penuh rasa ingin tahu. Kami naik bus setelah lewat tengah malam. Interior bus sangat bersih dan kursinya nyaman. Sopir bus, menyadari kami adalah penumpang asing, memandu dengan ramah dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Ia menjelaskan bahwa perjalanan ke Jakarta akan memakan waktu sekitar 1 jam dan meminta kami mengenakan sabuk pengaman. Saat bus mulai berjalan, pemandangan di luar jendela terhampar. Meskipun sudah larut malam, jalan tol terang benderang. Setiap lampu jalan dipasang dengan jarak yang tepat, dan mobil-mobil di jalan raya melaju dengan tertib. Tidak ada pemandangan mobil saling serobot atau suara klakson yang agresif. Jalanan malam New York terasa gelap dan berbahaya, tapi di sini rasanya seperti dunia yang berbeda. Saat memasuki pusat kota Jakarta, terdengar bisikan kecil di antara para siswi. Itu karena pemandangan minimarket 24 jam di luar jendela. Meskipun sudah larut malam, lampu menyala terang, dan orang-orang masuk dan keluar dengan santai. Di New York, pergi ke convenience store sendirian setelah jam 11 malam adalah hal yang dihindari. Itu karena anggapan bahaya. Namun, di Jakarta, bahkan setelah pukul 1 dini hari, wanita-wanita muda berjalan sendirian di jalan. Tidak ada tanda-tanda ketakutan atau kecemasan sama sekali. Mereka berjalan santai sambil mendengarkan musik dengan headphone. Mereka keluar dari minimarket, berjalan sambil menikmati es krim. Itu terlihat sangat alami. Seorang siswi mendekatkan wajahnya ke jendela dan bergumam, "Di Amerika, kita tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu." Itu benar. Di New York, sulit membayangkan seorang wanita berjalan sendirian di jalan pada pukul 2 pagi. Mereka akan naik taksi, bepergian dengan seseorang, atau tidak keluar rumah sama sekali. Namun, di Jakarta, itu adalah pemandangan sehari-hari. Saat mendekati pusat kota, gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat, kantor-kantor dengan lampu yang belum padam, lampu neon yang gemerlap, seluruh kota hidup dan bergerak tanpa tidur. Pemandangan malam yang terlihat dari atas jembatan yang melintasi sungai sangat indah hingga membuat napas tertahan. Barisan gedung di kedua sisi sungai, lampu-lampu yang memantul di permukaan air, pemandangan yang megah dan modern, tidak kalah, bahkan mungkin lebih indah dari pemandangan malam Manhattan. Kami tiba di hotel sedikit setelah pukul 2 dini hari. Namun, yang mengejutkan,
Suasana di sekitar hotel masih terlihat ramai. Restoran 24 jam menyalakan lampu, dan orang-orang sedang membayar di minimarket. Manhattan juga disebut kota yang tidak pernah tidur, tetapi ini berbeda dimensinya. Malam hari di Manhattan adalah sesuatu yang bisa dinikmati dengan menanggung risiko, sedangkan malam hari di Jakarta terasa terbuka untuk siapa saja. Saat check-in, kami mengalami kekaguman terakhir. Staf resepsionis memberikan kamar di lantai yang tenang, mempertimbangkan usia para siswi. Mereka juga memberikan informasi mendetail tentang waktu sarapan keesokan harinya dan fasilitas terdekat. Meskipun sudah lewat pukul 2 dini hari, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kelelahan, dan mereka memberikan sambutan hangat yang tulus. Di lift menuju kamar, para siswi saling pandang. Saya bisa merasakan bahwa semua orang memikirkan hal yang sama tanpa perlu mengatakannya. Kami baru saja melakukan perjalanan dari bandara ke hotel, hanya perjalanan selama 1 jam lebih. Namun, kami sudah merasa berada di tempat yang sama sekali berbeda dari dunia yang kami kenal. Malam itu, saya sulit tidur. Saya tidak berani membayangkan apa lagi yang akan kami lihat di negara ini selama beberapa hari ke depan. Beberapa jam kemudian, beberapa siswi yang kesulitan tidur karena jet lag mulai ribut di koridor. Mereka bilang lapar. Saya melihat jam, baru sedikit lewat pukul 6 pagi. Jujur, saya bingung. Tidak mudah menemukan tempat makan yang buka pagi-pagi di negara manapun. Di New York, jika ingin makan dengan layak pada pukul 6 pagi, harus berusaha keras. Sarapan hotel baru dimulai pukul 7 pagi, dan saya tidak bisa membiarkan anak-anak kelaparan selama 1 jam. Saya bertanya kepada resepsionis hotel apakah ada tempat makan yang buka pagi-pagi di dekat sini. Staf itu tersenyum cerah dan menjawab. Katanya ada warung makan 24 jam di gang sebelah, dan bisa sarapan pagi-pagi. Saya hampir tidak percaya dengan ucapan bahwa kami bisa makan pagi-pagi. Saya keluar dari hotel bersama 7 siswi. Udara pagi terasa dingin, tetapi kota sudah terbangun. Orang-orang yang berolahraga lari, karyawan yang terburu-buru bersiap berangkat kerja, hingga anak-anak muda yang keluar dari minimarket dengan membawa kopi. Kota Jakarta sudah bergerak sejak pagi. Saat saya membuka pintu warung, udara hangat bersama aroma masakan menyambut hidung. Sudah ada beberapa pelanggan yang makan. Seorang pria paruh baya makan dengan tenang sendirian sambil membuka koran. Seorang wanita muda mengerjakan sesuatu di depan laptopnya. Sekitar 2 karyawan yang terlihat lelah, sepertinya baru pulang lembur. Sungguh mengherankan bahwa warung makan bisa beroperasi begitu alami pada pukul 6 pagi. Saat melihat menu, mata saya terbelalak. Itu karena harganya. Nasi goreng seharga Rp25.000, soto ayam Rp30.000. Jika dikonversikan ke harga Amerika, ini adalah harga yang luar biasa murah. Untuk sarapan di Manhattan, setidaknya harus mengeluarkan 15 hingga 20 per orang, dan itu pun hanya kopi dan sandwich. Pelayan yang datang untuk mengambil pesanan sama sekali tidak panik melihat kami yang orang asing. Meskipun bahasa Inggrisnya tidak fasih, ia berkomunikasi dengan baik menggunakan gerakan tangan dan foto menu. Ketika para siswi mengatakan tidak bisa makan makanan pedas, ia menawarkan untuk menyesuaikan rasa menjadi lebih ringan. Kecepatan keluarnya makanan juga mengejutkan. Tidak sampai 5 menit setelah memesan, meja sudah penuh dengan hidangan, nasi goreng, soto, sate, hingga sayur-sayuran. Berbagai hidangan terhampar di depan mata. Para siswi sempat ragu di depan makanan yang baru pertama kali mereka lihat. Seorang siswi mengambil sendok berisi soto ayam, dan setelah mencicipi, matanya membesar. Ia terus mengatakan enak dan menghabiskan semangkuk penuh dengan cepat. Siswi lain juga mulai mengikuti, dan meja itu segera menjadi ramai. Saat membayar, kami terkejut lagi. Meskipun 7 orang makan kenyang, totalnya hanya sekitar Rp300.000. Jumlah yang tidak sampai 30 di Manhattan, jika 7 orang sarapan, setidaknya harus siap mengeluarkan 150. Pelayan mengembalikan uang kembalian dan berkata, "Silakan datang lagi." Ia menanyakan apakah makanannya cocok di lidah para siswi dan merekomendasikan menu lain. Sungguh menakjubkan bahwa mereka bisa begitu ramah kepada tamu asing yang tiba-tiba datang pada pukul 6 pagi. Saat keluar dari warung, para siswi terus memuji. Katanya enak, harganya murah, dan orang-orangnya ramah. Mereka menggelengkan kepala, mengatakan sulit menemukan tempat di Amerika di mana ketiga hal ini ada secara bersamaan.
Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami mampir ke minimarket. Itu karena para siswi ingin membeli makanan ringan. Saat masuk ke dalam minimarket, dunia lain terbentang. Meskipun masih pagi, rak-rak tertata seperti di butik dan barang-barang tertumpuk rapat. Minimarket di lingkungan kami seringkali sempit, gelap, dan barangnya tidak banyak. Di malam hari, karena khawatir perampokan, beberapa area bahkan ditutup. Namun, minimarket di Indonesia benar-benar berbeda. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang bisa dilakukan di minimarket. Selain menjual barang, katanya juga bisa mengirim paket, membayar tagihan utilitas, dan bahkan melakukan transaksi perbankan dasar. Para siswi melihat-lihat dengan rasa ingin tahu. Siswi yang menemukan bagian susu dan minuman kemasan berteriak kegirangan. Mereka tampaknya tertarik pada kemasan yang lucu dan unik, masing-masing mengambil satu dan berfoto kenang-kenangan. Mereka heran karena banyak hal yang belum pernah mereka lihat di Amerika. Kasir menyambut dengan cerah dan mengucapkan selamat datang di Indonesia. Tidak ada sedikit pun tanda ketidaknyamanan atau kerepotan karena kami adalah orang asing. Sebaliknya, terasa kehangatan karena mereka berinisiatif untuk menyapa lebih dulu. Saat keluar dari minimarket, seorang siswi bergumam. Katanya Indonesia seperti negara yang hidup 24 jam. Mereka iri karena segala kebutuhan bisa diselesaikan kapan saja, karena di Amerika, banyak toko tutup bahkan di hari Minggu, sementara di sini, semuanya bergerak meskipun masih pagi. Dalam perjalanan kembali ke hotel, mereka kembali kagum pada kebersihan kota, tidak terlihat satu pun sampah. Pemandangan petugas kebersihan menyapu jalan dari subuh menarik perhatian, seluruh kota bergerak secara organik, seperti satu organisme hidup. Saat tiba di lobi hotel, siswi-siswi lain juga sudah mulai bangun satu persatu. Melihat kami yang sudah keluar lebih dulu, mereka bertanya dari mana kami. Ketika kami menceritakan tentang sarapan pagi, semua orang iri dan meminta agar mereka juga harus diajak lain kali. Saat itu, ini hanyalah permulaan. Hal-hal yang benar-benar mengejutkan terjadi setelahnya. Pukul 9 pagi, kami memulai jadwal utama. Tujuan pertama adalah taman kota di tepi sungai. Petugas hotel merekomendasikan tempat itu sebagai tempat terbaik untuk melihat kehidupan sehari-hari warga. Kami memutuskan untuk menggunakan MRT Jakarta. Bagi para siswi Amerika, transportasi umum adalah pengalaman yang tidak biasa. New York memang punya kereta bawah tanah, tetapi sebagian besar siswi menggunakan mobil orang tua atau taksi dan hampir tidak pernah naik kereta bawah tanah. Itu karena anggapan bahaya. Saat memasuki stasiun MRT, para siswi berseru. Interior stasiun sangat bersih, lantai berkilauan, dan tidak ada setitik noda di dinding. Udara juga nyaman. Meskipun berada di bawah tanah, tidak ada bau. Pemandangan kereta bawah tanah New York terlintas di benak saya. Ini berbeda dimensi dari tempat yang gelap, lembab, dan banyak tikus berkeliaran. Meskipun dikatakan wajar karena fasilitasnya sudah berusia lebih dari 100 tahun, melihat MRT Indonesia, saya merasa itu hanyalah alasan. Kami naik eskalator turun ke peron. Meskipun turun cukup dalam, ventilasi berfungsi dengan baik sehingga tidak terasa seperti di bawah tanah. Para siswi terus melihat sekeliling dan mengambil foto. Saat tiba di peron, orang-orang mengantre untuk menunggu. Mereka berdiri dengan tertib dalam dua baris, mengikuti tanda posisi naik yang digambar di lantai. Tidak ada satupun orang yang mendorong atau menyerobot. Saya terkejut lagi melihat papan informasi digital. Kereta berikutnya menunjukkan secara akurat kapan akan tiba dalam hitungan menit dan detik. Seorang siswi mencocokkan dengan jam tangannya. Kereta benar-benar masuk tepat waktu. Kereta bawah tanah New York tidak jelas kapan akan datang. Kadang, setelah menunggu 10 menit, tiba-tiba datang 3 rangkaian berturut-turut. Itulah mengapa warga New York sama sekali tidak percaya dengan jadwal kereta bawah tanah. Namun, di Indonesia, waktu dijaga dalam satuan detik. Ketika pintu kereta terbuka, perilaku orang-orang sangat mengesankan. Mereka menepi ke kedua sisi untuk penumpang yang turun. Setelah semua orang turun, barulah mereka naik dengan tertib. Tidak ada yang mendorong atau berebut. Di kereta bawah tanah New York, jika pintu terbuka, itu adalah perang. Penumpang yang turun dan yang naik bercampur aduk, terkadang berteriak. Pertengkaran kecil bukanlah hal yang langka. Para siswi, yang terbiasa dengan pemandangan seperti itu,
Tampak terdiam melihat ketertiban kereta bawah tanah Indonesia. Saat masuk ke dalam kereta, interiornya juga bersih. Tidak ada coretan di kursi, tidak ada sampah di lantai. Pegangan tangan berkilauan. AC berfungsi dengan baik, sehingga nyaman dan tidak bising, dan mudah untuk berbicara. Seorang siswi membuat penemuan yang mengejutkan. Ternyata internet terhubung di dalam kereta bawah tanah. Kedengarannya seperti hal yang biasa, tetapi di kereta bawah tanah New York, itu tidak terbayangkan. Sambungan terputus total di dalam terowongan. Para siswi segera mulai mengirim foto kepada keluarga mereka. Kami tiba di stasiun tujuan dan naik ke permukaan. Saat sungai besar terbentang di depan mata, para siswi kembali berseru. Sungai yang lebar, taman yang terhampar di kedua sisinya, dan barisan gedung yang terlihat di kejauhan. Saat memasuki taman, kehidupan sehari-hari warga terlihat, orang-orang berlari, bersepeda. Sungguh mengherankan bahwa banyak orang menikmati olahraga di pagi hari pada hari kerja. Yang paling mengesankan adalah alat-alat olahraga umum yang dipasang di sepanjang sungai. Para siswi terkejut melihat papan informasi yang menunjukkan bahwa siapapun bisa menggunakannya secara gratis. Di Amerika, jika ingin berolahraga, harus membayar dan mendaftar di gym. Biayanya seringkali melebihi 100 per bulan. Namun, di sini, semua warga bisa berolahraga secara cuma-cuma. Seorang kakek sedang menggunakan alat olahraga. Salah satu siswi memberanikan diri mendekat. Mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat karena kesulitan bahasa, tetapi kakek itu tersenyum cerah dan menunjukkan cara menggunakan alat tersebut. Katanya, ia berolahraga di sini setiap pagi. Melihat pemandangan itu, para siswi mengangguk. Katanya, mereka mengerti mengapa orang tua di Indonesia terlihat sehat. Itu karena lingkungan yang memungkinkan sudah tertata dengan baik. Kami duduk di bangku taman untuk beristirahat sebentar dan melihat sekeliling. Banyak keluarga yang keluar. Ayah bersepeda dengan anaknya. Ibu berjalan-jalan sambil mendorong kereta bayi. Pemandangan kehidupan sehari-hari yang damai terhampar seperti lukisan. Yang menarik perhatian saya secara khusus adalah orang-orang yang berjalan dengan anjing mereka. Mereka menggunakan tali kekang dan membawa kantong kotoran. Para siswi kagum melihat seorang pria membersihkan kotoran anjingnya. Di New York, meskipun secara peraturan harus dibersihkan, tidak banyak orang yang benar-benar melakukannya. Saat tiba waktu makan siang, kami menyaksikan pemandangan yang unik. Ada warung kecil dan kafe di sana-sini di taman, tetapi orang-orang membeli bekal atau nasi bungkus dan duduk di atas rumput untuk makan. Kami memutuskan untuk meniru. Kami membeli nasi goreng dan minuman dari minimarket. Kami duduk di tepi sungai dan mulai makan. Angin berhembus sejuk dan air sungai berkilauan di bawah sinar matahari. Para siswi terus berfoto, mengatakan ini adalah pengalaman pertama bagi mereka. Setelah selesai makan, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Tanpa ada yang menyuruh, para siswi mulai mengumpulkan sampah secara sukarela. Mereka meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia di sekitar. Mereka mencari tempat sampah dan membuangnya, sambil melihat-lihat seluruh taman lagi. Benar-benar tidak ada satupun sampah, meskipun taman sebesar ini, dan banyak orang di sini, tanahnya bersih. Central Park di New York dipenuhi sampah saat akhir pekan. Dikatakan karena kekurangan petugas kebersihan, tetapi melihat taman di Indonesia, saya merasa bahwa pada akhirnya, itu adalah masalah kesadaran warga. Sebelum meninggalkan taman, ada satu hal lagi yang menarik perhatian. Sistem penyewaan sepeda umum, sepeda-sepeda dengan nama bike sharing berbaris di setiap stasiun, katanya mudah disewa dengan smartphone. Seorang siswi memeriksa tarif dan terkejut, harganya hanya beberapa ribu rupiah per jam, tidak sampai $1 Amerika. Di New York juga ada sistem serupa, tetapi harganya berkali-kali lipat lebih mahal, dan kondisi sepedanya juga tidak terlalu bagus. Selain itu, kasus pencurian atau perusakan parah sering terjadi, sehingga enggan untuk digunakan. Kami meninggalkan taman sekitar pukul 2 siang. Para siswi mengatakan bahwa mereka akan mengingat lama waktu yang mereka habiskan di taman ini, keamanan, kebersihan, dan budaya saling menghargai. Itu adalah hal yang paling berkesan, kata mereka. Kami menuju pusat perbelanjaan di kawasan komersial. Para siswi ingin berbelanja, tetapi ada tempat yang ingin saya tunjukkan kepada mereka. Itu adalah toko buku raksasa. Saat masuk ke mall, mata para siswi kembali terbelalak.
Mereka terkejut karena ada pusat perbelanjaan sebesar ini di bawah tanah. Langit-langit tinggi dan lampu yang terang sama sekali tidak terasa seperti di bawah tanah. Saat tiba di toko buku, para siswi terdiam. Rak-rak buku raksasa menjulang hingga ke langit-langit, dipenuhi puluhan ribu buku. Itu lebih seperti sebuah karya seni daripada sekadar toko buku. Namun, yang ingin saya tunjukkan kepada para siswi bukanlah bangunannya, itu adalah orang-orang yang sedang membaca buku di dalamnya. Meskipun sore hari pada hari kerja, banyak warga yang sedang membuka buku. Pemandangan mereka duduk dan tenggelam dalam keheningan saat membaca sangat mengesankan. Yang paling menarik perhatian adalah para karyawan yang mengenakan jas. Mereka membaca buku meskipun sudah lewat waktu makan siang. Seorang siswi bertanya, apakah orang-orang itu tidak bekerja? Saya menjawab, mungkin mereka menyempatkan sedikit waktu. Mendengar kata-kata itu, para siswi tertegun. Budaya karyawan yang sibuk mengunjungi toko buku alih-alih kafe selama istirahat adalah pemandangan yang sulit dibayangkan di Amerika. Waktu makan siang karyawan Manhattan sebagian besar hanya membeli salad dan kembali ke meja, atau minum kopi sambil melihat smartphone. Kami tinggal di toko buku selama sekitar 1 jam. Para siswi melihat-lihat buku di bidang yang mereka minati. Ada siswi yang membaca buku pengenalan Indonesia dalam bahasa Inggris, dan ada juga yang membolak-balik buku belajar bahasa Indonesia. Banyak siswi yang kagum pada pemandangan Indonesia sambil membolak-balik buku foto. Saat keluar dari toko buku, seorang siswi berkata, "Saya mengerti mengapa Indonesia bisa maju seperti ini." Katanya, itu karena ada budaya di mana orang-orang terus belajar dan menuntut ilmu. Semangat untuk belajar seperti inilah yang tampaknya menjadi kekuatan pendorong seluruh negara. Siswi lain mengangguk setuju dengan perkataan itu. Di Amerika, ada suasana yang tidak suka belajar. Membaca buku dianggap membosankan, dan anak-anak yang berusaha keras belajar justru dilihat aneh. Namun, Indonesia benar-benar sebaliknya. Kami juga berbelanja sambil berkeliling mall. Para siswi sangat menyukai area kosmetik Indonesia. Kualitas kosmetik Indonesia terkenal bahkan di Amerika. Para siswi bersenang-senang mencoba berbagai produk. Mereka juga kagum pada pelayanan staf di counter. Mereka merekomendasikan produk yang sesuai dengan jenis kulit dan bahkan mengajari cara penggunaannya secara mendetail. Sulit mendapatkan tingkat layanan seperti ini di toko-toko Amerika. Sebagian besar staf tidak peduli atau merasa terbebani. Saat menjelang malam, kami pindah ke distrik anak muda. Saya ingin menunjukkan budaya anak muda Indonesia kepada mereka. Saat turun dari stasiun, suasana yang hidup langsung menyambut, suara musik, tawa orang-orang, papan nama yang berwarna-warni. Kota itu seperti tempat festival. Saat keluar ke jalan, terlihat pertunjukan musik jalanan. Anak-anak muda menari mengikuti musik. Koreografi mereka sangat sempurna. Saya bahkan akan percaya jika dikatakan mereka adalah penari profesional. Setelah pertunjukan selesai, penonton yang berkumpul bertepuk tangan. Beberapa orang memasukkan uang ke dalam topi. Para penampil berterima kasih. Para siswi kagum. Mereka tidak percaya bahwa tingkat pertunjukan jalanan bisa seperti ini. Street performer juga ada di New York. Namun, sebagian besar tingkatnya tidak tinggi dan area sekitarnya sering kotor. Ada juga kasus pencopetan saat menonton pertunjukan, jadi orang enggan berhenti lama. Namun, kota ini aman dan bersih. Kami bisa menikmati pertunjukan dengan santai. Berjalan sebentar, terlihat pasar seni kreatif, Creative Art Market, sedang berlangsung. Para seniman muda menjual karya yang mereka buat sendiri, mulai dari aksesori hingga kerajinan tangan. Masing-masing memiliki kepribadian yang unik. Para siswi berhenti di salah satu booth. Itu adalah anting-anting yang menafsirkan tradisi batik Indonesia secara modern. Penjual menjelaskan dalam bahasa Inggris. Katanya, itu adalah karya yang menggabungkan tradisi Indonesia dengan modernitas. Beberapa siswi membelinya. Mereka senang karena itu akan menjadi souvenir yang istimewa. Di booth lain, mereka menjual karya kaligrafi. Huruf-huruf indah yang ditulis dengan pena dipamerkan. Para siswi kagum pada keindahan tulisannya. Seorang siswi meminta agar namanya ditulis dalam aksara. Penulis dengan senang hati menulisnya. Siswi itu masih memajang karya itu di kamarnya hingga kini. Sambil berkeliling pasar seni, para siswi bercerita. Mereka iri karena ada ruang di mana para seniman muda bisa berkarya dengan bebas. Di Amerika, kesempatan seperti ini jarang.
Jika ingin beraktivitas seni di New York, biayanya sangat besar. Sewa mahal sehingga sulit bagi seniman muda untuk bertahan. Namun, di sini, disediakan landasan di mana anak-anak muda bisa mengembangkan bakat mereka. Para siswi mengatakan, ini adalah bukti bahwa Indonesia mendukung budaya dan seni. Kami berhenti di depan sebuah kafe yang unik. Interiornya menarik perhatian. Dengan perpaduan perabotan antik dan pencahayaan modern, para siswi ingin masuk, jadi kami membuka pintu. Interior kafe lebih istimewa lagi, karya seni terpajang di dinding, dan satu sisi dipenuhi rak buku. Itu bukan hanya tempat minum kopi, tetapi ruang untuk menikmati budaya. Saat duduk menunggu minuman, saya melihat sekeliling. Banyak anak muda yang membuka laptop dan tenggelam dalam sesuatu. Siswa yang belajar, freelancer yang bekerja, hingga orang yang membaca buku. Kafe ini berfungsi sebagai ruang kerja kedua. Seorang siswi kagum, katanya, pemandangan orang-orang begitu tekun melakukan sesuatu di kafe sangat mengesankan. Di kafe Amerika, sebagian besar hanya mengobrol atau melihat smartphone, tetapi anak-anak muda Indonesia berbeda, kata siswi itu. Saya juga setuju dengan perkataan itu. Ada semacam semangat yang terasa dari anak-anak muda Indonesia. Keinginan untuk mencapai sesuatu, hasrat untuk tumbuh. Energi seperti itulah yang tampaknya menggerakkan negara ini. Saat malam tiba, kota menjadi lebih hidup. Lampu neon menyala, dan suara musik menjadi lebih keras. Orang-orang keluar dari restoran dan kafe, memenuhi jalanan. Para siswi benar-benar jatuh cinta pada suasana ini. Untuk makan malam, kami pergi makan sate bakar. Para siswi ingin mencoba barbeque ala Indonesia. Saat masuk ke restoran, tercium aroma daging yang dibakar. Pelayan dengan ramah mengajari cara membakar. Para siswi awalnya canggung, tetapi segera terbiasa. Mereka belajar cara membungkus daging dengan sayuran dan memakannya dalam satu suapan, dan mereka terus mengatakan enak. Saat menghitung harga, kami terkejut sekali lagi. Meskipun 25 orang makan kenyang, rata-rata hanya sekitar Rp200.000 per orang. Jika ingin makan barbecue dengan tingkat yang sama di Amerika, setidaknya harus siap mengeluarkan Pound 50 per orang. Para siswi menggelengkan kepala, mengatakan ini tidak bisa dipercaya. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami berjalan kaki di trotoar sambil mengobrol dengan para siswi. Mereka bilang, terlalu banyak yang dilihat dalam sehari sehingga kepala mereka bingung. Katanya, semuanya berbeda dari Amerika ke arah yang lebih baik. Seorang siswi berkata dengan pelan. Katanya, ia ingin tinggal di Indonesia. Itu setengah bercanda, tetapi ekspresinya serius. Siswi lain tampaknya memiliki pemikiran serupa. Pagi di hari terakhir tiba. Para siswi bangun lebih awal dari biasanya dan mengemas barang-barang mereka. Kami harus pergi ke bandara pada sore hari. Setelah sarapan, kami memutuskan untuk pergi ke tempat wisata sebagai jadwal terakhir. Dari hotel ke sana bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Para siswi berjalan perlahan, seolah-olah ingin merekam pemandangan Jakarta yang terakhir kali. Mereka merekam setiap sudut kota dengan kamera dan mengamati orang-orang yang lewat. Saat tiba di tujuan, sudah ramai dengan banyak orang. Toko-toko souvenir, pakaian, dan aksesori berjejer, mata para siswi berbinar. Para siswi perempuan lebih dulu menuju toko kosmetik. Ketenaran kosmetik Indonesia terkenal bahkan di Amerika. Saat masuk ke toko, staf menyambut dengan salam dalam bahasa Inggris. Produk-produk tester tertata rapi. Staf merekomendasikan produk sambil melihat kulit setiap siswi. Mereka bahkan mengajari cara penggunaannya secara mendetail. Para siswi terharu dengan tingkat layanan ini. Itu adalah sesuatu yang sulit dialami di toko-toko Amerika. Seorang siswi membeli produk hingga memenuhi tas belanja. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga hadiah untuk ibu, kakak perempuan, dan teman-temannya. Ia puas karena harganya terjangkau dan kualitasnya bagus. Kami membeli makanan ringan di sudut jajanan kaki lima. Para siswi yang baru pertama kali mencicipi kue tradisional terkejut. Mereka benar-benar jatuh cinta pada rasa yang manis dan hangat. Mereka tertawa, mengapa isinya kacang hijau atau koklat, padahal bentuknya seperti ikan. Kami masuk ke toko souvenir. Produk-produk tradisional Indonesia ditata ulang secara modern. Boneka wayang, sandal tradisional, hingga pakaian dengan cetakan aksara Indonesia. Para siswi memilih hadiah untuk dibawa pulang dengan sepenuh hati.
Penjual memberikan diskon khusus kepada para siswi asing. Katanya, terima kasih sudah mengunjungi Indonesia. Para siswi terharu lagi dengan kehangatan itu. Mereka mengatakan, mereka merasakan kebaikan hati orang-orang Indonesia. Untuk makan siang, kami makan nasi Padang. Saat masuk ke restoran, sudah penuh dengan wisatawan asing. Menu dengan foto dan penjelasan bahasa Inggris memudahkan untuk memesan. Saat nasi Padang tiba, para siswi kagum. Hidangan yang menumpuk seperti gunung, terlihat seperti sebuah karya seni. Mereka semua terpikat pada rasa yang lezat. Setelah makan, kami mampir ke sebuah masjid tua. Para siswi tertegun melihat kemegahan bangunan yang bersejarah itu. Kami duduk diam di dalamnya sebentar. Itu adalah waktu yang damai. Kami duduk di tangga di depan masjid, beristirahat sebentar sambil mengobrol. Para siswi merenungkan pengalaman beberapa hari terakhir. Mereka bilang, jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Mereka sama sekali tidak tahu tentang Indonesia, tetapi sekarang menjadi negara favorit mereka. Seorang siswi berkata dengan pelan, katanya, ia pasti ingin kembali dan ingin tinggal lebih lama. Siswi lain mengangguk. Semua orang setuju bahwa beberapa hari terasa sangat singkat. Saat sore hari, kami kembali ke hotel. Kami mengambil bagasi dan naik bus menuju bandara. Meskipun membawa tas belanja yang berat, wajah para siswi terlihat cerah. Mereka tertawa, mengatakan barang-barang yang mereka beli di Indonesia akan menjadi kenangan berharga. Saat bus berangkat, para siswi melihat keluar jendela, seolah-olah mereka ingin merekam pemandangan Jakarta yang lewat di mata mereka. Seseorang bergumam pelan, katanya, ia pasti akan kembali. Kami tiba di bandara, tempat yang sama di mana kami pertama kali menginjakkan kaki beberapa hari yang lalu. Namun, hati para siswi sudah berubah total. Rasa ingin tahu di awal menghilang, hanya menyisakan kerinduan. Saat check-in, mereka menyapa staf. Mereka bilang, waktu di Indonesia sangat menyenangkan. Staf juga tersenyum dan meminta kami untuk berkunjung lagi. Mereka juga berterima kasih karena sudah menyukai Indonesia. Pesawat lepas landas, dan daratan Indonesia semakin menjauh di luar jendela. Para siswi menatap cahaya yang semakin mengecil dengan rasa rindu. Seseorang mengambil foto. Mereka ingin mengabadikan pemandangan Indonesia yang terakhir. Kami tiba di bandara New York keesokan harinya. Para orang tua sudah menunggu untuk menjemput. Para siswi serentak mulai menceritakan kisah Indonesia. Ekspresi wajah orang tua mereka berubah menjadi terkejut. Setelah kembali ke sekolah, terjadi hal besar. Para siswi mulai mengunggah foto dan video perjalanan mereka ke Indonesia di media sosial. Puluhan unggahan sekaligus muncul. Reaksinya meledak. Teman-teman mereka di Amerika terkejut dan berkomentar, mereka tidak tahu bahwa Indonesia adalah negara yang begitu maju. Jumlah tayangan meningkat drastis. Yang paling populer adalah video pemandangan kota di pagi hari, video yang merekam wanita berjalan sendirian dengan aman pada pukul 2 dini hari. Orang-orang terkejut, katanya itu tidak terbayangkan di Amerika, jumlah tayangan melebihi 2 juta. Komentar-komentar serupa terus berdatangan. Mengapa Amerika tidak bisa seperti ini? Banyak komentar yang bernada mencela diri sendiri, mengatakan bahwa meskipun mengaku sebagai negara superpower, keamanan dasar pun tidak bisa dijamin. Di kalangan orang tua juga, minat terhadap Indonesia meningkat. Permintaan membanjiri sekolah. Permintaan agar perjalanan studi luar negeri berikutnya juga diadakan di Indonesia. Jumlah orang tua yang ingin mengirim anak mereka ke Indonesia meningkat pesat. Saya juga diminta untuk memberikan ceramah khusus di sekolah, untuk berbagi pengalaman di Indonesia dengan siswa dan staf pengajar lainnya. Aula penuh. Semua orang penasaran dengan negara bernama Indonesia itu. Dalam ceramah, saya menceritakan dengan jujur apa yang saya lihat di Indonesia, efisiensi sistem, tingkat kesadaran warga, dan terutama keramahan yang hangat terhadap orang asing. Para hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesi tanya-jawab berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Apakah Indonesia benar-benar seaman itu? Bagaimana dengan semangat belajarnya? Berapa tingkat harganya? Semua orang ingin tahu tentang Indonesia. Setelah ceramah selesai, banyak siswa yang mendekat. Mereka bilang ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia. Ada siswa yang mulai menonton drama Indonesia, dan ada yang ingin belajar bahasa Indonesia. Tidak lama kemudian, sekolah mulai menyiapkan program pertukaran dengan Indonesia. Rencananya,
Tahun depan, lebih banyak siswa akan mengunjungi Indonesia. Siswa yang sudah kembali dari Indonesia memberikan saran kepada adik kelas mereka, perjalanan yang kebetulan itu mengubah banyak hal. Pandangan dunia para siswi berubah, program sekolah berubah, dan anak-anak muda Amerika mulai tertarik pada negara bernama Indonesia. Saya masih berhubungan dengan para siswi yang ikut perjalanan saat itu. Semua orang tidak bisa melupakan waktu mereka di Indonesia. Ada yang bahkan benar-benar mendaftar ke universitas di Indonesia. Selama 20 tahun, saya sudah mengunjungi lebih dari 40 negara, tetapi pengalaman seperti ini adalah yang pertama. Saya tidak menyangka bahwa hal kecil bisa menciptakan gelombang sebesar ini. Saya kembali merasakan kekuatan yang dimiliki oleh negara bernama Indonesia. Indonesia, tempat itu menjadi negara yang tak terlupakan bagi kita semua. Sekian cerita hari ini. Bagaimana menurut Anda kisah mengejutkan perjalanan studi SMA elit New York ke Indonesia ini? Silakan tinggalkan komentar dukungan untuk para tokoh utama cerita ini. Kami telah menyampaikan kisah ini dari Stasiun Kekaguman. Jika Anda menyukai cerita ini, mohon like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Subscribe di sini.